Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara. Isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Dalam rangka pengecekan kesiapan TMMD, TNI Manunggal Membangun Desa ke-112, Asar Kasat Majen TNI Nur Cahyanto melaksanakan Vikon dengan Paras dan Satgas TMMD ke-112 seluruh Indonesia, salah satunya di wilayah Korem 022 Pantai Timur, Kamis 26 Agustus 2021 pukul 10 WIB. Rakornis TMMD reguler ke-112 tahun 2021 dipimpin oleh Asar Kasat yang diikuti para Danrem, Dandim, Bupati, Wali Kota yang menjadi sasaran program pelaksanaan TMMD, serta berbagai pihak terkait lainnya dari masing-masing pemerintah kabupaten kota. Komandan Korem 022 Pantai Timur, Kolonel Infanteri Perlindungan Hutagaluk mengatakan tujuan dari Rakornis ini adalah agar para Dandim selaku dan Satgas di TMMD dapat saling bersinergi dengan berbagai pihak di daerah guna mendukung keberhasilan TMMD. Ini merupakan wujud nyata pengabdian TNI untuk rakyat sesuai dengan tema yaitu TMMD, wujud sinergi membangun negeri, ujarnya. Tujuan dari rakor ini adalah agar para Dandim selaku dan Satgas TMMD dapat melaporkan kesiapan akhir dari TMMD ke-112. Baik dari sisi sasaran yang akan dikerjakan, fisik maupun non-fisik serta dukungan anggaran yang akan diberikan Pemda, terangnya. Terima kasih. Jadi pagi ini kita mengikuti rapat Rakornis ya, rapat koordinasi teknis untuk pelaksanaan TMMD ke-112 tahun anggaran 2021. Nah, untuk wilayah Korem 022 Pantai Timur ini kebetulan untuk ke-112 ini adalah Kodim Simalungun. Nah, dari Kodim Simalungun ini maka wilayah yang akan dilaksanakan TMMD ini adalah Kota Pematang Siantar, dalam hal ini Kelurahan BP Nauli namanya. Ya. Nah, untuk kegiatan seperti yang kita sudah ketahui bersama, TMMD ini ada dua yang ingin dicapai sasarannya. Pertama adalah sasaran fisik, yang kedua sasaran non fisik. Untuk sasaran fisik pada kali ini adalah pembangunan terusan sungai. Jadi membuat semacam penahan air untuk pengaturan pengairan sawah. Kebetulan daerah Kelurahan BP Nauli ini dia merupakan salah satu lumbung padinya Kota Pematang Siantar. Itu pada 2018 lalu kebetulan irigasinya rusak kena banjir. Maka kesempatan TMMD kali ini kita akan membuat bendungan itu dalam rangka mengairi sawah-sawah yang ada, yang diperkirakan hampir 200 hektar yang berada di kelurahan itu. Ditambah juga sasaran fisik ini ada nanti pembuatan jembatan masyarakat, kemudian perbaikan atau rehab beberapa fasilitas sosial seperti pos, kemudian ada juga saya lihat rumah ibadah ya. Untuk sasaran fisik itu adalah yang pertama sifatnya sosialisasi maupun penyuluhan. Dalam hal ini tentunya penyuluhan yang utama adalah bela negara. Kemudian penyuluhan kedua adalah tentang kesehatan masyarakat khususnya. Kita ketahui juga bahwa kondisi saat ini kita masih berdampak pandemi COVID, maka penyuluhan masyarakat terkait prokes, kemudian bagaimana gizi terhadap pengatasan permasalahan stunting, kemudian kesehatan masyarakat lainnya, sanitasi dan berbagai macam. Kemudian yang ketiga, penyuluhan terkait tentunya masalah Kamtibmas, baik itu masalah penyelundupan narkoba, ya, kemudian beberapa kegiatan lain terkait dengan keamanan di wilayah. Ya, kemudian ada beberapa penyuluhan dari pertanian karena memang ini daerah pertanian,
kemudian penyuluhan dari mungkin dari pemerintah daerah sendiri terkait kepentingan-kepentingan di tingkat masyarakat. Jadi 2 sasaran ini yang akan kita capai pada TMMD kali ini. Kalau secara program memang TMMD ini hanya diberi 30 hari ya. 30 hari kerja. Tapi kita akan melaksanakan pra untuk mempermudah pencapaian sasaran, karena kita tahu bahwa sasaran fisik ini sebetulnya waktunya melebihi batas itu. Jadi kita akan melaksanakan pra dulu, direncanakan 21 hari, sehingga kita ketika melaksanakan pembukaan maka pekerjaan ini diharapkan sudah mencapai 40%, hingga bisa dicapai 30 harinya itu diharapkan apa yang menjadi sasaran fisik yang sudah ditentukan ini bisa sebenarnya tercapai 100%. 100% ya. Dan untuk kegiatan ini dengan melibatkan beberapa personil dan untuk kegiatannya. Ya, untuk pelibatan personil khusus yang ada di dalam Satgas itu sejumlah 150 ya. Terdiri dari komposisinya tentunya dari Kodim selaku komandonya, Satgasnya, kemudian melibatkan dari batalion ya, khususnya tenaga intinya SSK itu 110, kemudian ada dari instansi terkait ya dan stakeholder seperti Polri, kemudian di sini juga akan kita libatkan ada laut, kita rencanakan mudah-mudahan memenuhi, kemudian juga udara, kemudian dari Pemda tentunya sudah pasti ya, karena terkait tenaga-tenaga penyuluh ini kan semuanya ada di Pemda. Itu yang sementara. Kemudian untuk masyarakat itu akan secara per hari itu nanti akan dikoordinasikan oleh Dandim kepada camat setempat berapa kira-kira penduduk yang akan bisa mengikuti bersama-sama untuk mengerjakan pekerjaan di wilayahnya ini. Untuk acara pembukaannya nanti kan melibatkan orang banyak nggak nih? Untuk saat ini tentunya terbatas ya pembukaannya. Jadi karena dengan situasi COVID ini maka untuk pembukaan itu terbatas. Ya, perlibatan juga ini mungkin akan dibatasi juga kepada hal-hal yang benar-benar urgen seperti tenaga-tenaga ahli ya kan. Jadi dia akan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang sudah kita canangkan. Sementara Wakil Wali Kota Togar Sitorus dan Ketua DPRD Kota Pematang Siantar Timbulingga sangat mengapresiasi kegiatan TMMD yang dilaksanakan di Kelurahan BP Naule Kecamatan Siantar Kota Pematang Siantar. Dengan adanya kegiatan TMMD ke-112 nanti, diharapkan hasil panen dapat melimpah. Dengan luas lahan lebih kurang 500 hektar dapat membantu pertanian masyarakat, katanya. Ditambahkan, berkaitan pelaksanaan TMMD reguler ke-112, khususnya Kodim 0207 Simalungun, meminta support dari segenap media, sehingga pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik dapat diketahui oleh masyarakat umum. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Dandrem bahwasanya kegiatan ini sudah terprogram, di mana kami juga sangat berterima kasih atas kegiatan TMMD yang ke-112, di mana daerah yang sedang dibangun itu adalah di daerah BP Nauli, Kelurahan BP Nauli, untuk pembangunan irigasi ataupun pengaliran air untuk sawah yang di sana ada 200 hektar untuk mengairi sawah tersebut. Jadi kami sangat apresiasi atas kegiatan tersebut. Mudah-mudahan dengan ini TNI selalu menjadi maju dan jaya. Pertama dulu tadi kita komunikasi dengan Pak Dandrem dan Pak Dandim. Dari DPRD sangat mengapresiasi TMMD yang ke-112 ini, terkhusus dengan pelaksanaan peningkatan saluran irigasi ke persawahan yang ada di BP Nauli. Tadi kita diskusi bahwa sebelumnya ini agak luput dari pengamatan pemerintah kota. Jadi ini sangat-sangat berarti terhadap peningkatan produktivitas pertanian di BP Nauli. Jadi kami DPRD dari lembaga DPRD sekali lagi sangat mengapresiasi, dan ke depan juga DPRD sangat siap mendukung terhadap kegiatan-kegiatan ini
demi peningkatan pembangunan di wilayah Kota Pematang Siantar dan sekitarnya, yang mana ini sangat berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Kota Pematang Siantar. Terima kasih. Himbauan terhadap masyarakat khususnya di BP Noli seperti apa kira-kira Pak Ketua? Ya, artinya dengan adanya program dari TMMD yang ke-112 ini tadi telah disampaikan bahwa akan teraliri kurang lebih 200 hektar sawah. Ya, kiranya masyarakat itu di situ lebih dapat meningkatkan produktivitas pertaniannya. Di samping itu juga di dalam suasana pandemi yang ada saat ini tetap melakukan protokol kesehatan. Yang kedua, selanjutnya juga kami himbau bila ada masyarakat yang terkonfirmasi atau terpapar COVID, jangan sungkan menyampaikan kepada satgas-satgas posko Satgas COVID yang juga melibatkan stakeholder yang ada Polri, TNI Polri, dan dari pemerintah kota. Oke, Ketua. Makasih, Ketua. Ya. Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Tim Liputan Monalisa TV mengabarkan.